Bang, maaf bang, nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Enggak, sorry. Aduh, oke. Sini. Sedikit. Nah, aman ya? Bang Alap, maaf. Kameranya udah ya? Ya, Mundur aja ya, kita mundur. Karena masih dikit, Pak. Maju lagi, Pak. pakai speaker gimana gini aja. Pak, keluar dulu, Pak. Keluar dulu, Pak. Ini buat wartawan, Pak. Ini buat wartawan, Pak. Bro. Bang Sada mana? Bro. Kiri. Sini. Bisa. Jongkok nggak apa-apa aja kalau bawahan mundur ya? Apa? Ya. Kamera Pak. Bisa kerja kecepatan. Iya. Oh, nggak aja Pak. Bisa kita coba. Iya. Ya, jadi sore hari ini di kawasan nelayan di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, kita berdialog, berdiskusi dengan para nelayan di sini dan mereka menyampaikan aspirasi atas masalah-masalah yang mereka hadapi selama ini. Ada 5 hal yang mereka sampaikan. Satu, soal pembuatan pelabuhan di Kecamatan Kronjo. Kemudian mereka menginginkan ada kemudahan di dalam pembuatan dokumen kapal nelayan. Itu kedua. Yang ketiga, mereka ingin alur kali Cipasi Lian itu dikeruk sehingga bisa beroperasi secara lebih baik. Lalu mereka menginginkan fasilitas sarana prasarana untuk dilengkapi. Dan yang kelima, yang mereka sampaikan adanya pematokan oleh oknum pengembang yang membuat kegiatan reklamasi di sini berjalan dan itu mengganggu para nelayan. Jadi kami perlu garis bawahi di sini bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan kita memiliki kekayaan laut yang luar biasa besar. Di sisi lain, nelayan adalah kelompok masyarakat yang kesejahteraannya paling lambat berkembang. Kesejahteraan mereka terbatas karena satu, aturan-aturan yang dibuat membatasi mereka di dalam mencari ikan. Yang kedua, aturan perpajakan yang juga tidak sederhana. Dan yang ketiga, kita mengetahui tata niaga untuk produk laut itu harus dikoreksi agar harga-harga yang mereka jual itu akan bisa lebih baik. Jadi kami ingin agar masyarakat Indonesia merasakan pasokan hasil laut yang baik. Di sisi lain, harganya terjangkau, tapi bagi para nelayan, kebutuhannya terpenuhi. Salah satu yang mereka sampaikan masalah yang paling banyak dirasakan adalah soal solar. Benar, Pak. Solar subsidi yang ketersediaannya sering tidak sesuai dengan kebutuhan. Saat mereka perlu untuk melaut, justru solarnya tidak tersedia. Ini adalah hal-hal yang kami ingin lakukan perubahan. Mengapa kita bicara perubahan di sini? Karena kekayaan laut kita, ikan-ikan kita adalah pasokan gizi yang amat baik bagi rakyat. Kalau tata niaganya tidak diperbaiki, kalau usaha para petaninya para nelayannya tidak perbaiki, maka kita akan sulit untuk mengoptimalkan. Jadi saya beruntung sekali bisa berdialog dan mendengar langsung. Insyaallah nanti buat nelayan itu kami perjuangkan semua, ya. Pak Rifai mungkin bisa menyampaikan sesuatu yang bisa didengar oleh semua masyarakat. Silakan Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya menyampaikan
Kami hanya menyampaikan terkait permasalahan yang ada di Kecamatan Kronjo untuk bisa dibenahi dan bisa ditanggulangi oleh Pak Anies Baswedan. Seterusnya, saya memohon kepada pemerintah pusat agar terkait aturan-aturan tentang perikanan tolong dikaji ulang lagi, karena memberatkan seluruh nelayan di Nusantara ini. Kami berharap kesejahteraan negara Republik Indonesia sepenuhnya dari nelayan. 60% wilayah kedaulatan negara Indonesia semuanya laut. Jadi saya mohon kepada Bapak Anies Baswedan, kalau terpilih, seandainya terpilih menjadi presiden 2024, mudah-mudahan saya mohon sejahterakan nelayan. Sekian, terima kasih. Ada tambahan, salah satu yang dikeluhkan adalah peraturan yang membatasi mereka hanya bisa melaut sampai dengan 12 mil. Iya, Pak. Itu membatasi mereka. Dulunya mereka boleh, dan sekarang dibatasi. Yang kedua adalah beban pajak yang dikenakan di awal sebelum berangkat dan di akhir, yang merepotkan karena ketika di awal harus bayar pajak, belum tentu penghasil yang didapat ikannya sesuai dengan harapan. Akhirnya mereka terkena beban 2 kali. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah para nelayan tambak, ini budidaya ikan. Itu yang kita ingin perbaiki adalah sistem irigasinya, supaya irigasi untuk tambak-tambak itu bisa lebih baik. Agenda itu insya Allah kami akan koreksi. Kita ingin agar nelayan kita yang kecil jadi besar. Jangan nelayan besar saja yang boleh besar. Yang nelayan besar tidak usah dikecilkan, tapi nelayan yang kecil harus dimudahkan kebijakannya supaya jadi besar. Jadi prinsipnya begitu. Terima kasih teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, Pak Rifai, kan dari aspirasi Pak Rifai kan ada 5 yang disampaikan. Kenapa 5-5-nya disampaikan kepada Pak Anies? Sementara kan ada capres yang lainnya. Dan untuk Pak Anies kan ada salah satu aspirasi itu terkait dengan pembuatan pelabuhan. Nanti wujud konkretnya pelabuhan ini akan seperti apa? Mungkin konsep bisa dibayangkan atau bagaimana? jadi satu, kenapa ke Anies? Ya, gitu. Kenapa? Coba Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Alfian dari HNSI Kecamatan Maut. Terkait dengan harapan, tentu saya pribadi memiliki insting hanya Pak Anies lah yang bisa mewujudkan apa yang kami inginkan. Insya Allah kalau terpilih. Karena apa? Kami ini katakanlah manusia yang punya kaitan gitu. Kaitan batin lah begitu. Dan juga saya pribadi memiliki optimis ketika memang Pak Anies terpilih. Pak Anies lah yang bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan para nelayan. Itu salah satunya Pak. Mungkin sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pelabuhan tentu nanti kita lihat. Tapi intinya adalah perbaikan fasilitas pelabuhan ini supaya kegiatan nelayan itu bisa lebih optimal. Pak Anies kan sekarang mungkin sudah banyak teknologi juga yang masuk, ini pengimplementasiannya kan kalau misalnya nelayan tetap hasil akhirnya adalah pemasaran. Gimana kondisi pemasarannya Pak Rifai, dan juga apakah nanti kalau misalnya ada teknologi pemasaran begitu yang digital yang masuk itu akan dilakukan, dan ada harapan dia dari Pak Anies tentang nelayan ini digitalkan optimal? Sangat optimis bagi kami ya, karena Pak Anies mempunyai potensi-potensi sangat luar biasa. Terkait pemasaran strategi ikan pun kami harapkan digitalisasi itu sangat penting. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini sudah zaman teknologi. Dan saya berharap kepada Pak Anies untuk jika terpilih di 2024, saya mengharapkan digencarkannya SDM untuk nelayan, sekolah-sekolah nelayan, sekolah-sekolah untuk para anak-anak nelayan. Kami tidak ingin nelayan itu terbelakang. Kami ingin nelayan kita itu seperti negara yang lain.
kami bisa, kami siap. Siap. Pak, izin Pak, Iqbal dari Mediawanten.com Pak. Soal ini Pak, patok di laut, apakah ini juga berhubungan dengan reklamasi yang pernah Bapak batalkan dulu di DKI gitu ya? Dan bagaimana perubahan yang ingin Bapak? Saya ingin dengar, ini baru pertama kali kita dengar, tapi segala sesuatu harus dikerjakan dengan perizinan. Jadi tidak boleh kita matok-matok laut tanpa ada perizinan, tanpa ada rencana tata ruang. Dan kalau itu mau dilakukan harus ada pembahasan dengan semua pihak, utamanya para nelayan. Karena ini adalah kawasan tempat mereka mencari mata pencaharian. Oke, cukup ya. Satu lagi, Pak, tadi kan Bapak bilang tentang aturan 12 mil gitu. Nah, Bapak bilang akan mengkoreksi. Nah, untuk konkretnya sendiri Bapak akan berubah itu menjadi lebih, ya, jadi berapa begitu? Ya, begini. Intinya adalah dalam semua urusan kita ingin berkeadilan. Kebijakan harus bisa membuat yang kecil jadi besar. Yang besar tidak harus jadi kecil. Kalau ada kebijakan malah mengecilkan yang kecil, maka ini tidak menghasilkan keadilan. Jadi nantinya jadi berapa kita harus bahas sama-sama. Tapi prinsipnya jangan sampai dulunya 30 mil, ini adalah nelayan yang berangkatnya semalam, besoknya pulang, akhirnya mereka terbatasi apa yang mereka bisa dapat, pendapatannya berkurang, tanpa mereka tahu alasannya apa. Dan ini yang menurut saya harus kita koreksi sama-sama. Jadi nanti kita akan bahas sama-sama, tapi prinsipnya jangan sampai nelayan yang kecil makin kecil. Sudah solarnya susah, wilayah melautnya dikecilkan, kemudian pajaknya didua kalikan. Mau berangkat kena pajak, pulang kena pajak. Kapan mereka bisa berkembang? Kapan mereka bisa makmur? Dan ini tidak kelihatan di dalam percakapan publik. Karena nelayan tidak punya Twitter, mereka tidak pasang Instagram, betul nggak? Dan secara umum tidak banyak mendapat perhatian. Tapi justru kita merasa perlu untuk datang ke sini, mendengar langsung, dan menyampaikan pesan ini kepada semua rakyat Indonesia. Mari kita sama-sama bantu relawan kita, dan kebijakan-kebijakan kita harus berpihak kepada penguatan pembesaran nelayan-nelayan khususnya yang kecil. Ya. Cukup ya. Terima kasih Pak. Pak, penghapusan debat cawapres bagaimana Pak tanggapannya? Sudah tadi pagi ya.